Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan, nama kakak Lulu Nailul Munah, NIM 140141934, nomor 18 dari Rombel G kelompok 6. Kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 5, muatan ilmu pengetahuan sosial, tentang karakteristik geografis negara-negara di ASEAN. Tahukah kalian, ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Lalu, apa itu ASEAN? ASEAN adalah suatu organisasi kerjasama yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara, yaitu Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Lalu, apa itu kondisi geografis? Ada yang tahu nggak? Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dilihat dari keadaannya berkaitan dengan aspek geografis. Aspek geografis itu meliputi letak, lokasi, luas, relief, iklim, jenis tanah, dan lain-lain. Kawasan ASEAN secara astronomis terletak pada 26 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dengan luas sekitar 4.494.810,3 km persegi loh. Dengan perbatasan, sebelah utara berbatasan dengan negara Tiongkok, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, dan sebelah barat berbatasan dengan India dan Bangladesh. Sebagian besar negara-negara di ASEAN beriklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Secara geografis, wilayah alam negara-negara di ASEAN dapat dibagi menjadi dua, yaitu subwilayah daratan dan subwilayah kepulauan. Negara-negara yang termasuk subbenua atau subwilayah daratan yaitu Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang termasuk subkepulauan yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Lalu apa perbedaan dari keduanya? Yaitu negara yang termasuk subbenua memiliki ciri-ciri banyaknya lembah yang terbentuk dari endapan aluvial, sedangkan negara subkepulauan memiliki ciri-ciri adanya lingkungan laut dan pulau-pulau. Berikut merupakan letak dan luas negara-negara ASEAN. Jika diurutkan dari luas dari wilayah yang terluas, Indonesia memiliki peringkat 1, kemudian Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Singapura. Kita akan membahas kondisi geografis masing-masing negara. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Selanjutnya adalah Malaysia.
Dari letak astronomisnya, sehingga Malaysia memiliki iklim tropis khatulistiwa. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat dan yang diliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur yang umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura memiliki iklim tropis. Luas Singapura hampir sama dengan kota Jakarta, yaitu 664 km persegi. Sedangkan keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar. Akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Iklim dari Brunei Darussalam adalah iklim tropis khatulistiwa. Brunei Darussalam terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa, sedangkan pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Kemudian adalah Vietnam. Bagian utara beriklim sedang dan bagian selatan beriklim tropis. Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan langsung dengan Vietnam dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, dan delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Kemudian adalah Kamboja. Kamboja memiliki iklim tropis dan iklim basah. Iklim tropis kering dan iklim tropis basah. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan negara yang dilalui oleh das Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting bagi Kamboja. Kemudian Laos. Laos memiliki iklim tropis. Laos merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut loh. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Kemudian Myanmar. Myanmar juga beriklim tropis. Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yonga yang diliputi oleh hutan-hutan lebat. Kemudian Thailand. Thailand juga beriklim tropis. Thailand memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Dan yang terakhir adalah Filipina. Filipina beriklim tropis basah. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, itu tadi merupakan penjelasan karakteristik geografis negara-negara di Asia Tenggara. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.